Media sosial, kita sebagai manusia harus bisa melek terhadap teknologi yang dituntut, mengedepankan etika agar apapun aktivitas yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Dalam bermedia sosial, untuk menghindari suatu isu atau masalah tentang konten negatif atau ujaran kebencian, perlulah kita adanya etika bersosial media. Sebenarnya etika ini sudah terus ada dan terus disebutkan di dalam peraturan dan beretika sosial. Tapi kadang masyarakat masih salah paham dalam penggunaan media sosial. Mereka kadang masih sering menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan menyebarkan berita yang membuat kebencian di antar ke masyarakat. Di dalam setiap bermedia sosial, apa aja sih yang perlu beretika di dalam media sosial? Pertama itu penggunaan bahasa. Di dalam beraktivitas di media sosial, hendaklah selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman yang tinggi. Dengan cara menggunakan konten yang berbahasa yang baik, yang benar, dan tidak penuh risiko yang membuat terjadinya keributan di dalam bermedia sosial. Kedua, dalam penulisan perlulah dengan jelas kita dalam menulis di media sosial, dan dalam memberikan informasi kita juga harus jelas kepada orang lain agar orang lain yang membaca tulisan kita dan yang membaca berita dari kita tidak merespon bermedia sosial itu tidak merespon tulisan yang dari kita itu dengan negatif, tetapi meresponnya dengan baik. Terus hindarilah penggunaan kata atau frasa yang menyebabkan kebencian dan menyebabkan suatu ketidakbaikan terhadap yang membaca informasi dari kita. Terus serta gunakan kata sesuai dengan peruntukannya dengan sederhana dan memiliki suatu kata yang tidak menyimpang. Dan setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan konten yang jelas untuk menyebarkan konten dalam bermedia sosial. Terus yang kedua itu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain tidak hanya ideal jika ditunjukkan pada saat berkomunikasi secara langsung, namun juga pada media sosial. Menghargai di sini lebih pada konteks tidak mencela atau menghina, namun lebih kepada membuat interaksi yang hangat dan diskusi informatif dan tidak sekedar mendasarkan dengan pendapat. Dalam konteks ini, media sosial mungkin untuk menghargai orang lain, kita dituntut untuk membaca sebelum berkomentar. Membaca itu penting karena dalam membaca kita tahu konten yang kita dapat dari media sosial ini baik atau tidak. Jadi sebelum kita mengetahui konten ini baik atau tidak, kita harus membaca dan meresapkan kembali dulu. Dan kita harus mengetahui bagaimana latar belakang si pengguna konten ini, dan dengan sedikit kebijaksanaan ini, idealnya interaksi di media sosial akan terjadi dengan lebih produktif dan tidak bersifat negatif. Di dalam bermedia sosial kita juga perlu adanya kontrol pada konten. Kenapa? Karena jika kita tidak ada kontrol di dalam konten, kita pasti akan terus menyebarkan konten-konten yang menyebabkan suatu kejadian atau keributan di dalam bermedia sosial. Kontrol pada konten ini seperti apa sih? Unggahan atau yang Anda lakukan dapat dilihat oleh banyak orang. Sangat tidak disarankan untuk mengunggah apapun yang bersifat informasi pribadi, seperti misalnya nomor kartu debit atau kartu kredit, nomor KTP, nomor telepon, alamat rumah, dan berbagai hal personal dalam diri kita. Hal itu akan membuat kejadian tidak diinginkan dan menjaga. Dan kenapa harus kontrol dalam konten?
karena untuk menjaga keamanan Anda dan orang terdekat kita. Pada dasarnya, setiap pemilik akun media sosial memiliki kontrol pada konten yang mereka unggah atau yang dapat mereka lihat. Hal ini yang jarang dipahami oleh banyak orang, sehingga orang dapat menimbulkan permasalahan dalam bermedia sosial. Kadang mereka lupa atau sengaja mengirim atau memasuki informasi pribadi mereka. Nah, dari hal itu saja akan membuat suatu ketidakselamatan dalam diri mereka, karena orang yang akan membaca kontennya akan tahu tentang informasi pribadi mereka. Dalam hal ini perlulah namanya kontrol di dalam konten, karena jika kita lost di dalam berkonten di dalam media sosial, itu akan menyebabkan suatu kejadian yang tidak kejadian yang fatal atau kejadian yang tidak diinginkan terhadap diri kita. Yang berikutnya, overposting ini adalah suatu hal yang harus dimiliki setiap pemilik. Overposting ini adalah suatu hak setiap pemilik akun media sosial untuk penggunaan konten pada akunnya. Namun, bayangkan jika setiap hari kita atau kalian harus sarapan dengan menu yang sama. Tidakkah Anda bosan? Hal yang sama juga berlaku pada unggahan yang dilakukan, atau sebisa mungkin kontrol jumlah unggahan yang Anda lakukan sehingga tidak menjadi overposting. Overposting di sini berarti mengunggah konten-konten yang terlalu banyak sehingga bersifat mengganggu daripada memberikan informasi. Karena kalau kita terus memposting suatu berita atau apa, akan menyebabkan kebosanan orang yang akan membaca postingan kita, karena yang diposting adalah itu terus dan beritanya, informasinya itu terus. Sekali lagi, perlulah di sini adalah kontrol di dalam konten dapat dilakukan. Namun jika bisa dimulai dari diri kita sendiri, hal itu tidak akan lebih jauh ideal menyenangkan untuk orang banyak. Meskipun jumlah terlalu banyak, tapi kalau adanya kontrol di dalam kita memposting sebuah konten, itu akan membuat tidak terlalu banyak konten yang tidak bermanfaat bagi orang lain dan diri kita. Jadi di sini adalah perlu ada kontrol dalam memposting konten. Kita carilah konten yang baik, kita posting. Jangan semua konten yang kita buat kita sebarkan di dalam media sosial, karena itu akan menyebabkan kebosanan orang yang akan membaca dalam bermedia sosial. Yang terakhir, preferensi bukan plagiasi. Dalam hal ini, memiliki identitas dan karakter yang kuat dalam bermedia sosial juga sangat penting dan menjadi suatu variabel dalam beretika bermedia sosial. Setiap pemilik akun tentu memiliki pasarnya masing-masing, sehingga akan sangat tidak etis jika Anda melakukan plagiasi, baik dari segi nama ataupun jenis konten yang Anda akan unggah, karena dapat membuat pemilik akun lain tidak nyaman. Kenapa? Karena kita menggunakan nama akun lain, jadi akan membuat akun yang lama, akun orang lain itu terasa akun dia itu dijebol oleh orang yang memakai akun dia. Terus memiliki preferensi konten yang luas memang penting, namun hal ini dia hanya menjadi acuan saja dan bukan menjadi kiblat utama secara ideal. Setiap manusia memiliki keunikan masing-masing, dan keunikan ini akan menciptakan pasar untuk konten yang Anda unggah. Memiliki etika bermedia sosial dalam era kekinian sangat penting untuk menjadikan diri kita sendiri bijak dalam bermedia sosial. Jika kita tidak memiliki etika dan memegang etika dalam bermedia sosial, akan menyebabkan suatu hal yang salah dalam kita bermedia sosial dan menyebabkan suatu keributan di dalam bermedia sosial. Jadi pengguna media sosial mulai dari sekarang dan seterusnya, utamakanlah beretika, karena etika itu penting dalam bermedia sosial.
agar menciptakan suatu kerukunan dalam bermedia sosial dan tidak menyebabkan isu-isu yang menyebabkan kebencian antar masyarakat dan antar agama, dan dapat memberikan suatu informasi yang baik terhadap orang yang akan membaca informasi dari kita dan meresponnya dengan baik.